Selamat pagi. Bisa dengar suara saya? Yang bisa dengar suara saya lambaikan tangannya ya. Dan aku bisa ngerti suaranya masuk enggak. Oke, berarti udah enggak perlu saya pakai headset karena kemarin-kemarin kelas yang lain juga sudah bisa tanpa headset. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, ini memang rencana saya seperti ini. Jadi pembelajaran kita selalu pakai classroom. Kenapa selalu pakai classroom? Supaya materinya tersimpan di sana secara tertata rapi. Kalau lewat WA atau Telegram, dia akan ketumpuk-tumpuk dan akan hilang nanti. Tidak bisa dilihat ini pembelajaran yang mana, ini yang tanggal berapa. Kalau di Google Classroom kan sudah ada tempatnya tersendiri. Jadi KD ini pertemuan pertama, pertemuan kedua, dan seterusnya sudah ada di situ semua. Terus di akhir pembelajaran sebelum UKD, saya akan review materi pakai Zoom seperti ini. Kenapa Zoom-nya kok di akhir tidak di depan? Karena kalau di depan itu nanti masih banyak pertanyaan kan belum ngerti apa-apa. Tapi kalau di akhir setidaknya kamu pernah mengerjakan, sudah ngerti materinya. Jadi saya nanti tinggal ngecek-ngecek saja lah, tinggal ngomongkan sebagian kecil. Jadi kita 30 menit sampai 40 menit sudah selesai. Nggak perlu terlalu lama, kasihan juga di kuota kalian. Terus nanti di pembelajaran ini juga, jadi Zoom ini saya rekam, nanti juga saya upload di YouTube, terus saya share di Google Classroom juga. Jadi misalkan yang mau melihat lagi, mau melihat ulang juga bisa. Jadi seperti itu. Terus ini masih ada 2 anak yang belum gabung, nanti ya biar mereka nyusul saja. Yang perlu diperhatikan lagi, berarti minggu depan kita ulangan. Ulangannya soalnya seperti apa, karena kemarin tugas-tugasnya sudah uraian, ya berarti nanti ulangannya bentuknya pilihan ganda. Seperti itu. Nah, terus untuk tugas, kenapa saya tidak memberi jawabannya yang betul apa? Karena dalam satu kelas bisa naik segitu 100. Kalau ada yang dapat 100 ya berarti dia sudah betul. Dia sudah betul ya dia nge-share sama temannya atau temannya yang belum dapat 100 itu minta dapatnya dari mana. Atau kalau yang dapat 100 lebih dari 1, ya silakan minta semua terus dicek. Oh, kamu paham yang mana, silakan itu kamu pakai. Nah, kecuali dalam satu kelas itu salah semua pada nomor itulah saya akan memberi pembahasan di situ. Kalau tidak ya saya kira tidak perlu karena sudah ada temanmu di situ. Kalau saya harus nge-review lagi satu-satu juga agak repot juga. Kan begitu. Karena waktunya terbatas juga. Dan tugas saya juga saya selesaikan, saya beri tugas itu selesai pada jam saya, jadi biar tidak molor-molor dan waktu istirahat kamu juga istirahat dan tidak ganggu pelajaran guru yang lain. Kira-kira begitu. Langsung kita mulai saja. Nah, nih, jadi mata pelajaran wajib, terus kemudian kita pelajari yang ini. Ya di materi kalian di PPT yang sudah saya berikan di Classroom itu saya buat per bab, terus kemudian per subbab, supaya kalian lebih mudah memahami kalau di sini masih dalam satu bentuk utuh. Yang kita pelajari yang pertama itu persamaan. Saya silent dulu. Persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak ya. Di modelnya seperti ini. Nah, ini saya akan jelaskan pelan-pelan. Yang kita pelajari itu cuma ada 3 di sini. Konsep nilai mutlak, persamaan nilai mutlak, sama ketidaksamaan nilai mutlak. Saya lihat itu yang IPS itu sudah amburadul ya, karena nilai mutlak ini agak susah. Kalian belum pernah dapat waktu SD, belum pernah dapat waktu SMP. Jadi ini mulai pertama kali dan mulai mikir agak susah sebenarnya. Tapi itu yang saya berikan ke kalian tuh cara yang termudah. Sebenarnya ada yang lebih kompleks sih, tapi itu cara yang paling mudah. Jadi usahakan dipahami. Kalau kalian sih lumayan tertata, tapi ada yang pekerjaannya itu ngawur, tulisannya itu nggak bisa dibaca. Jadi mungkin nurunmu kok ngendi itu nggak step by step-nya nggak jelas. Dilihat satu-satu dulu gini. Konsep nilai mutlak. Nilai mutlak itu apa? Nilai mutlak itu sebenarnya ke jarak itu loh. Jadi misalkan Wonogiri ke Solo itu jaraknya berapa? 30 km. Nah, Solo ke Wonogiri 30 juga, tidak negatif 30. Jadi nilai mutlak itu konsepnya begitu. Dia tidak punya nilai negatif hasilnya. Hasilnya selalu positif. Hasilnya loh ya, bukan X-nya. Jadi hasilnya. Misalkan jarak Wonogiri Solo 30. Solo Wonogiri ya tetap 30, tidak jadi minus 30. Nah, itu konsepnya nilai mutlak itu gitu. Jarak jadi dia. Ini nilai mutlak itu seperti ini konsepnya, dasarnya itu di sini. Jadi kalau ada mutlak X, itu didefinisikan sebagai X jika X-nya lebih dari sama dengan 0. Dia didefinisikan menjadi minus X jika X-nya kurang dari 0. Nah, dilihat. Jadi ini
fungsi mutlak ini, mutlak X ini sudah didefinisikan dari dua, iso dari yang atas, iso dari yang bawah. Jadi nggak bisa jadi dua-duanya, jadi yang atas atau yang bawah. Contohnya, kalau X-nya itu diisi 5. Lah 5 itu melu sing ini atau ini. 5 itu lebih dari sama dengan 0 atau kurang dari 0. 5 kan lebih dari sama dengan 0, maka kita pakai definisi yang atas. Nganggo sing iki. Karena 5 itu ikut yang atas ini loh. Dia lebih dari sama dengan 0, maka ikut yang ini. Berarti kalau ada mutlak X sama dengan X, berarti dicukup jerone tok. Berarti kalau ada mutlak 5, berarti sama dengan 5. Pakai yang definisi yang ini. Nah, sekarang yang bawah. Kalau misalkan minus 9, lah minus 9 itu lebih dari sama dengan 0 atau kurang dari 0. Minus 9 itu kurang dari 0, maka kita pakai definisi yang bawah, kurang dari 0. Nah, nih di sini mutlak X, berarti di sini min X. Berarti kalau di sini X-nya itu min 9, berarti di sini min 9. Min-nya itu dari sini. Lah terus X-nya ini min 9. Nah, min 9 itu berapa? 9. Intinya gitu. Atau konsep dasarnya segala sesuatu yang dimutlak itu hasilnya positif. 5 dimutlak 5, 4 dimutlak 4, min 9 dimutlak 9, min 7 dimutlak 7, min setengah dimutlak setengah, dan seterusnya. Itu kalau dia diisi angka. Berikutnya. Nah, di sini ada sifat-sifatnya nilai mutlak sebenarnya. Sifat-sifat ini juga sudah ada di buku kalian. Cuma ini buat saya itu matematik itu bukan sesuatu yang dihafal, tapi sesuatu yang dipahami, sesuatu yang dimengerti di konsep, di otak, ora diapalke. Kalau kamu ngapalke, kamu begitu nanti sudah selesai akan lupa. Tapi kalau kamu tertanam konsepnya di sini, mesti kamu bisa ngerti. Ya, jadi orang diapalke. Jadi ini nggak perlu diapal, nggak orang perlu diapalke. Nanti pas kita ngerjakan, otomatis kita juga akan paham secara sendirinya. Cuma kita perlu memahami. Jadi ini mutlak minus X itu sama dengan mutlak X podo. Kayak tadi, mutlak minus 7 itu kan ketemunya pitu. Mutlak 7 juga ketemunya 7. Jadi mutlak minus X sama mutlak X itu podo. Terus mutlak X sama X kuadrat itu podo yang dikarep gini. Nilai mutlak itu kan hasilnya selalu positif. Bilangan dikuadratkan itu kan juga hasilnya selalu positif toh ya. Jadi mutlak sama bilangan kuadrat itu podo karena hasilnya selalu sama dengan positif, tidak mungkin hasilnya ketemu negatif. Terus ini juga sama, jadi mutlak X dikuadratkan podo karo mutlak minus X dikuadratkan sama dengan X kuadrat, tiga-tiganya itu hasilnya sama. Terus yang D ini berlaku podo. Jadi misalkan ini mutlak X minus Y sama dengan Y minus X. Contohnya kasus seperti apa sih? Misalkan 5 sama 3. X-nya 5, Y-nya 3. 5 kurangi 3, 2. Dimutlakkan 2. Dibalik, 3 kurangi 5, min 2. Dimutlakkan min 2 juga ketemu 2. Jadi podo ketemu 2. Jadi diulak-walik podo. Kayak jarak tadi loh. Wonogiri Solo, Solo Wonogiri ya selalu podo. Terus yang kedua, itu ada mutlak XY, itu oleh dikerjakan duluan. Jadi ini boleh dikalikan dulu, boleh dimutlakkan dulu. Misalkan 2 kali sama min 3. X-nya 2, Y-nya min 3. 2 kali min 3, min 6. Dimutlakkan 6. Dimutlakkan sih oleh 2. Mutlak 2, 2. Mutlak min 3, 3. 2 kali 3, 6. Podo. Jadi dimutlak kese oleh, dipengkese oleh. Juga yang ketiga sama. Dia boleh dibagi dulu, boleh dimutlakkan dulu, baru dibagi. Nah ini dulu kan tadi boleh dikali dulu, lagi dimutlak, atau ini dibagi dulu, lagi dimutlak, atau dihitung satu-satu, dimutlakkan dulu, baru dibagi atau dikali. Yang ini kurang lebih penjumlahan juga sama, nanti ada kasusnya tertentu, itu sifat-sifatnya. Terus fungsinya ini, sebenarnya kita mengerjakan persamaan nilai mutlak itu yang benar, konsep yang bagus itu pakai definisi ini. Cuma kalau pakai definisi ini itu agak susah kalau kita pembelajaran PJJ. Nanti kalau kita sudah masuk ya kita bahas sedikit-sedikit lah konsepnya seperti apa. Tapi setidaknya kita ngitung dulu, udah bisa dulu. Walaupun kita ngitungnya tidak pakai konsep, tapi pakai cara yang sederhana. Sing penting isosik, karena dalam masa PJJ ini menurut saya sing penting bisa dulu. Kalau kita ngejar harus sesuai konsep dan sebagainya ya mungkin agak susah diterima. Kita tidak bisa tatap muka, wong selama tatap muka saja kakak-kakak kelasmu dulu sempat kesusahan juga untuk bab-bab di awal ini. Jadi misalkan mutlak X itu didefinisikan kayak tadi, X sama minus X jika X-nya lebih dari sama dengan 0, kalau ini X-nya kurang dari 0. Nah, kasus umumnya, dalam hal umum, kalau ini diperluas, jadi kan ini dia mutlak X sama dengan dirinya sendiri. Kan semua dengan dirinya sendiri loh. Jika X dirinya sendiri lebih dari sama dengan 0. Dia X jadi minus dirinya jika dirinya kurang dari 0. Lah nek iki kalau mutlak AX plus B berarti ya pakai konsep yang ini tadi, dia jadi dirinya sendiri, jadi AX plus B jika dirinya sendiri
AX plus B-nya lebih dari sama dengan 0. Nah, terus dia jadi minus dirinya, min AX plus B, jika dirinya kurang dari 0. Konsepnya iki sama ini sama. Ini konsepnya awal, definisinya awal, ini dikembangkan dari ini. Mulkirnya podo. Jadi yang plus minus itu cuma yang depan loh ya. Ini plus, ini minus. Yang belakang itu tetap X ini juga AX plus B, AX plus B. Cuma yang beda ininya. Lebih dari 0, kurang dari 0. Lebih dari 0, kurang dari 0. Kira-kira begitu. Terus contohnya ini saya pikir untuk ngitung-ngitungnya nggak perlu saya ngitung. Jadi saya matematik itu kalau ngitung itu nanti sudah kita sambil latihan ya. Kamu latihan di rumah itu kita ngitung. Kalau di kelas nanti saya bisa ngecek satu-satu. Saya akan keliling ngecek pekerjaan kalian satu-satu. Karena online ya kalian harus belajar mandiri. Ngitung ini mandiri. Saya coba akan ngomongkan konsepnya. Nanti kalau sudah perkorot sampai ke ngitung saya pikir sudah gampang. Apalagi kan kalian sudah SMA. Ngitungnya itu gampang ya. Nanti kalau Pak saya itu masih kesulitan ngitung 1-2 ya, nanti kita proses sambil berproses. Tapi ngitung itu gampang, yang susah itu konsepnya caranya nggarap itu piye. Gitu. Yang kedua ini juga saya kira gampang, itu enggak begitu masalah. Terus sekarang masuk ke persamaan. Nah, persamaan ini nanti kita nyelesaikan. Jadi bentuk umum persamaannya kayak ngopo. Persamaan itu kayak ngopo sih? Persamaan nilai mutlak itu kayak ngopo sih? Nah, persamaan dhewe itu apa? Persamaan itu kamu sudah sering hitung waktu dari SMP, dari SD bahkan bisa naik persamaan. Cuma aku mungkin orang ngerti persamaan itu apa. Jadi persamaan itu dia merupakan suatu kalimat terbuka, jadi sing enek variabel, sing enek tanda sama dengan ini. Jadi dia kalimat terbuka yang memuat tanda sama dengan kalimat terbuka itu apa toh? Kalimat sing urung ngerti bener apa salah. Contohnya X plus 3 sama dengan 5. Nah itu bener apa salah kan kita nggak ngerti. Kecuali 2 plus 3 sama dengan 6. Nah itu salah. Kita ngerti itu benar atau salah. Maka dia sebutnya pernyataan kalau dalam matematik. Kalau di SMP guru kalian pernah mengajarkan. Tapi kalau X plus 3 sama dengan 5 itu kita belum ngerti benar apa salah. Karena X-nya itu iso diisi 2, iso diisi 7, iso diisi 8, terserah yang ngisi. Maka dia disebut kalimat terbuka. Jadi gampangnya kalimat terbuka itu kalimat yang enek variabel. Variabel itu apa X? Apa variabel itu harus X? Tidak. Boleh A, boleh C, boleh Z. Bahkan digambar pun oleh, nggak mau gambar wong. Cuma kan gambari susah, kesuwen. Maka disimbolkan pakai huruf. Biasanya disimbolkan pakai X. Jadi X itu juga suatu simbol. Nek Syahrini ngomong itu sesuatu lah. Nah, sesuatu itu X nih matematik. Tidak harus X sebenarnya. Oleh C, oleh D, oleh F. Cuma gampangnya ya X lah. Gitu. Jadi matematika itu proses mikirnya. Bukan berarti mau ke TSD tekan SMA masih digulai X wae wong kira ning ndi kan dhisik ning kono, bukan begitu. Tapi konsepnya mikir itu yang dicari. Jadi kalau nanti ada variabel terus nilai mutlak itu berarti enek mutlake. Ada mutlak, ada sama dengannya lah itu persamaan nilai mutlak. Jadi kamu harus ngerti bentuk umumnya kayak ngopo. Jadi bentuk umum itu tujuannya apa toh? Kowe gen ngerti oh persamaan itu kok nilai mutlak itu kayak gitu, ngerjakannya pakai yang nanti kita sepakati. Nah, orang ngerti, jangan tiba-tiba kamu terus oh apa-apa digarap nganggo nilai mutlak padahal dia bukan nilai mutlak. Jadi ngerti dulu sing meh digarapi apa, bentuke apa. Nah, oke. Nah, menyelesaikannya ini ada yang cara pertama dengan grafik. Ini saya tidak pakai karena nanti ini tidak dipakai, ini cuma menganalisis dan kalian juga tidak suruh gambar grafiknya. Ini saya lompati, yang penting kalian bisa ngitungnya dulu. Ini sih gampang nanti dan itu juga analisis ya, tidak membuat gambar grafiknya tidak. Ya nanti dipelajari sedikit-sedikit. Cuma buat saya ini oke, enggak masalah dilewati. Jadi langsung menggunakan definisi. Nah, menggunakan definisi seperti ini, terus ada yang menguadratkan dua ruas. Lah definisi ini sudah dipermudah. Ditonton baik-baik konsepnya di sini. Definisinya kan ini. Nah, skor definisi itu dipermudah dari I. Jadi kalau ada soal AX plus B sama dengan C, kita ngerjakan itu artinya berarti kan dia ini AX plus B sama dengan C atau min AX plus B. Jadi ini AX plus B sama dengan C atau minus AX plus B sama dengan C. Atau lebih gampangnya yang sudah saya simpelkan di bawah ini. Oke, simpel. Jadi AX mutlak AX plus B sama dengan C ngarape dadi loro. AX plus B sama dengan C, AX plus B sama dengan C, atau AX plus B sama dengan minus C. Jadi C ini diganti plus minus. Jadi AX plus B sama dengan C atau AX plus B sama dengan minus C. Nganggo iki wae gampang. Nah, waktu tugasmu itu caramu enek sing dikuadrat, enek sing ngopo dan sebagainya. Enggak. Kalau iki iso digawe AX plus B ini, digawe
plus minus ini, kerjakan pakai ini saja. Lebih mudah, lebih gampang, lebih cepat. Ngerti ya? Jadi kalau nanti ada mutlak sama dengan C, C itu angka. Maka kerjakannya pakai gini. A plus B sama dengan C atau A plus B sama dengan minus C. Ngerti ya? C-nya ini harus positif loh. Misalkan nanti ketemu A plus B sama dengan minus 2. Iso digarap ora? Ya tidak bisa dikerjakan. Wong mutlak itu tadi nilainya hasilnya selalu apa? Positif kan? Lah kok ketemu negatif ya berarti nggak mungkin. Ngerti ya? Berikutnya. Jadi ini garap engko nganggo AX plus B sama dengan C atau AX plus B sama dengan minus C. Nah, yang ketiga, karena ngerjakannya itu dilakukan dengan mengalihkan kedua ruas. Nah, belum nggak ada. Kalau nanti mengalihkan kedua ruas itu kalau ketemu kita ngitungnya mutlak sama dengan ini orang huruf, ini orang angka, tapi mutlak sama dengan mutlak. Maka kita kerja baru pakai yang menguadratkan kedua ruas. Mudeng ya. Saya ulangi. Jadi ini ketemu nih mutlak sama dengan angka, maka kita kerja pakai plus minus ini. Tapi nih mutlak sama dengan mutlak, kita kerja pakai kuadratkan kedua ruas. Pak, lah nih mutlak kalau sama dengan angka ini apa iso dikuadratkan kedua ruas, Pak? Bisa, tapi susah, luwih dawa. Ngerti ya? Misalkan kamu itu bisa ke Wonogiri ke Solo itu lewat Sukoharjo, kowe mubeng sik lewat Surabaya sik iso, ya bisa. Tapi kan kurang gawean itu, tambah dawa. Wong sing cedak erung mesti iso, sing cedak erung mesti bener, ngapain milih yang cara yang susah. Jadi gitu, kalau ketemu mutlak sama dengan angka, berarti pakai plus minus, tapi kalau mutlak sama dengan mutlak dikuadrat. Nah ini contohnya langsung di sini yang pakai, nah ini Pak ini. Kalau ada mutlak X minus 2 sama dengan 3, berarti tadi X minus 2 sama dengan 3, atau X minus 2 sama dengan min 3. X min 2 sama dengan 3 atau X min 2 sama dengan min 3. Wis, kerjakan ke bawah, ketemu dua ini. Penyelesaiannya oleh mbok tulis ngene, jadi penyelesaiannya min 1 atau 5 oleh. Atau nganggo kurung kurawal, jadi kurungnya ora kurung biasa. Kurung kurawal sing ada sentitnya di pojok itu loh. Nah, itu min 1,5 itu oleh. Dia kayak nulis himpunan. Kan dia penyelesaiannya lebih dari 1 loh, maka oleh dihimpun, namanya himpunan penyelesaian. Min 1,5 atau 5,-1 dibolak-balik oleh. Nah, ini yang mengkuadratkan kedua ruas. Ini sih iso ketemunya podo kan ya. Nah, tapi saya sarankan pakai cara yang ini aja dulu. Yang ini nggak perlu, kecuali kalau dia mutlak sama dengan mutlak, baru pakai cara yang ini. Oke? Saya kira gitu lah, ini mutlak. Nah, ini nggak bisa pakai definisi. Nah, yang mutlak sama dengan mutlak gini, baru dikerjakan pakai cara mengkuadratkan kedua ruas. Dihitung sampai ke bawah di sini. Jadi ini dikuadratkan, podo-podo dikuadratkan, terus yang ini dipindah ruas kiri, jadi ketemu ini kurung tutup, X min 2 kuadrat, min 6 plus 2X. Terus karena A kuadrat min B kuadrat, dieling-eling waktu SMP, A kuadrat min B kuadrat itu bisa dijabarkan jadi A plus B, X plus B, kalikan A minus B, dipinggi terus dihitung sampai ke bawah, kira-kira jawaban ini. Prosesnya ngitungin nanti dilihat ulang lah. Kalau misalkan ada yang kesulitan, boleh tanya Japri dan sebagainya untuk prosesnya ngitung. Cuma itu konsepnya itu tadi ya. Kalau dia ketemunya mutlak sama dengan angka pakai plus minus, tapi kalau mutlak sama dengan mutlak pakai dikuadratkan kedua ruas. Saya kira begitu. Ini nanti untuk tingkat lanjutan. Nah, selanjutnya untuk pertidaksamaan. Ini yang perlu saya tekankan. Ini garapmu itu beda-beda loh. Dan saya itu karena garapnya lain-lain itu sebenarnya nggak masalah nih bener. Tapi saya itu nggak yakin nih gue mudeng. Jadi garap gue mau ngasal sing penting ya garap gitulah nonton. Tapi konsepnya dasar itu belum ngerti, jadi diperhatikan. Bentuk umumnya kalau pertidaksamaan tadi kan ini sama dengan kabeh gitu. Nek pertidaksamaan itu ya pakai tanda perjaksamaan. Tanda perjaksamaan itu lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Beda nih, nek persamaan tadi sama dengan, nek perjaksamaan nek ipapat iki. Ya, jadi beda caranya nggarap. Jangan dipadakkan antara persamaan sama perjaksamaan. Nek persamaan nggo cara mau, nek perjaksamaan pakai cara lain nanti yang kita sepakati nanti. Beda loh ya. Jadi ora gaco kabeh digarap nggo cara sing padha. Kamu bawa beras misalkan beras 3 kilo mbok plastiki oleh. Tapi kamu bawa bayi 3 kilo mbok plastiki ya kira-kira diseneni ibuke lah. Kan gitu. Jadi kasusnya beda-beda. Kamu bawa 3 kilo beras, kamu pakai karung iso.
Tapi kamu bawa 3 kilo air nggak pakai karung, ya kira-kira tekan ngomah banyu entek, percuma wae digowo. Jadi dilihat kasusnya apa dulu, ngerjakannya kita soalnya apa, dikerjakan pakai yang apa. Itu untuk bentuk umumnya. Penyelesaiannya ini, nek loro ini. Yang penting itu cuma di sini, yang bawah ini pengembangan. Tapi intinya konsepnya itu cuma AB yang di atas ini. Ditonton, jika ada mutlak X kurang dari sama dengan A, jadi nggarapi ini kurang dari, itu jadi minus A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan A, jadi iki. Kalau iso dadi iki ya, nanti kalau masuk akan saya jelaskan itu ada turunannya, kalau iso dadi ora ujuk-ujuk metu iki tidak. Tapi setidaknya ini kita pakai dulu, mudeng ya. Jadi kalau ada mutlak X kurang dari sama dengan A, itu dikerjakannya pakai min A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan A. Nah, ini misalkan nggak pakai sama dengan, contoh nih, mutlak X kurang dari B, maka min B kurang dari X, min B bener, kurang dari X kurang dari B. Mudeng ya. Nah, ini nganggo sama dengan, ini nganggo sama dengan, sama dengan. Nah, ini orang nganggo sama dengan, ini orang nganggo. Pekerjaan kemarin tuh ada yang ada nih kene nganggo sama dengan, sing kene nganggo, sing kene ora, itu ora mungkin. Nek iki nganggo kabeh, nek ora kabeh, untuk khusus kasus yang ini loh ya. Wes ngerti. Terus kalau ada mutlak X lebih dari sama dengan A, nek iki mau kurang dari. Saiki sing lebih dari, kerjane dadi loro. X-nya ini kurang dari sama dengan min A. Di X kurang dari sama dengan min A. Jadi iki tetap tandani dibalik ditambahi min. X kurang dari sama dengan min A. Atau iki mutlak X dilangi. Mutlak X lebih dari sama dengan A. Mutlak X lebih dari sama dengan A. Cara kerjanya ada dua itu. Kalau kurang dari kita pakai min A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan A. Kalau lebih dari pakai X kurang dari min A atau X lebih dari sama dengan A. Nah ini sekarang mutlak X lebih dari B, nggak pakai sama dengan, ya berarti kerjanya X kurang dari minus B atau X lebih dari B, orang gue sama dengan. Wes. Jadi iki ngarape beda. Ora terus mbok kayak X sama dengan minus A, X sama dengan A, ora beda. Itu tadi persamaan, ini persamaan, cara kerjanya beda. Wes, ini pengembangan. Ini contohnya. Berarti kalau ada soal kayak gini, X minus 2 lebih dari sama dengan 3. Berarti kita pakai definisi yang atas atau yang bawah? Lebih dari, ditonton tanda nih. Jadi kalau persamaan kita kerjanya pakai tanda ini. Oke. Nah, lebih dari, berarti kita pakai yang mana? Kalau lebih dari, berarti kita pakai yang ini. Jadi 2 ini yang bawah. Nah, berarti ini jadi X minus 2 kurang dari sama dengan min 3. Atau X min 2 lebih dari sama dengan 3. Gini, ketemu. X min 2 kurang dari sama dengan min 3. Ini diwalik 3 min. Atau tetap mutlak dilangi. X min 2 lebih dari sama dengan 3. Dihitung ke bawah, ketemu. Yes, X-nya ini. Jadi penyelesaiannya ini. X kurang dari sama dengan min 1 atau X lebih dari sama dengan 5. Ini itu oleh. Atau mau tambahi HP sama dengan kurung kurawal X, dikai huruf X, terus dikai strip, dikai garis, terus iki ditulis ya oleh. Nek kowe meh nganggo selang ya oleh. Misalkan kurung min tak hingga, koma min 1. Min tak hingga itu sing biasa sing min, tak hingga itu kaya angka 8 dibalik gitu. Beberapa kamu ada yang mengerjakan pakai ngono. Ya mbok kowe ngerti kok ngendi, ora kita ngawur apa ngendi, tapi kuwi jenenge tak hingga. Wes. Kira-kira ngono, dadi min tak hingga, koma min 1. Nah, nek selang itu beda ya. Jadi tonton, misalkan kamu nulis 2,3. Kurungnya kurung sing kaya ngene, itu berarti dia itu nggak pakai sama dengan. Mudeng. Tapi nek kurungmu kurung siku, lah berarti dia nganggo sama dengan. Jadi kalau misalkan kamu nulis 2,5, sing kurungnya pakai kayak gini, berarti dia itu dari 2 sampai 5, tapi 2 sama 5 nggak ikut, berarti nggak pakai sama dengan. Tapi ini kurung kurawal, kurung siku, itu berarti dia pakai sama dengan. Ditonton garapanmu meneh. Jadi nek sing ngawur lho, gawe ini kurung itu beda maksudnya. Ora asal dikai kurung wae, tapi amannya ya kamu jawab ngene wae lho. Wes ini aman. Berikutnya. Nah, ini misalkan ini. Misalkan ini tadi. Kalau soalnya diganti kurang dari. Jadi X min 2 kurang dari 3.
Garape pakai cara yang satunya. Jadi min 3 kurang dari X min 2 kurang dari 3. Ngerti ya? Nah, terus ning kene kan ada min 3 kurang dari X min 2 kurang dari 3. Lah ngilang ini min 2 ning kene piye? Kan di tengah-tengah ada min 2-nya tuh ya. Supaya min 2-nya hilang karena butuhnya kita kan X tuh ya. Maka selesaikannya min 2-nya ini ditambah dengan 2. Kalau ini ditambah 2 berarti tangan kanan tadi ditambah 2, yang kiri juga ditambah 2. Jadi kalau ada yang kayak gini itu, kan butuhnya penyelesaiannya di tengahnya itu X. Nah, kalau di sini ada X plus 2, berarti ning kene dikurangi 2, ning kene dikurangi 2, di sini juga dikurangi 2, mudeng. Nah, kalau di sini ada misalkan Pak, nanti di sini ada ketemu 3X, berarti gen dadi X iki dibagi telu. Iki ya dibagi telu, iki ya dibagi telu. Nah, ini kini 2X plus 3, Pak. Berarti caranya pertama, 3 ini dilangi sih. Kurangi 3, kurangi 3, kurangi 3. Wis entek to ya, ini kini, kali 2X to ya. Nah, baru dibagi 2, dibagi 2, dibagi 2. Gitu. Caranya ngono. Wis, saya kira kurang lebih begitu. Nah, kalau yang mutlak sama mutlak, kayak gini tadi, untuk pertidaksamaan kita kerjakan juga sama seperti yang seperti yang persamaan, jadi dikuadratkan. Kalau ada mutlak sama mutlak, baik persamaan maupun ini cara kerjanya dikuadratkan. Yes. Oke, saya kira itu. Oke. Saya ulang. Jadi saya review sebentar. Jadi konsep nilai mutlak itu kayak jarak. Jadi konsep nilai mutlak itu seperti jarak. Jadi dia hasilnya tidak ada negatif. Nah, iki negatif oleh loh ya. Hasilnya sehingga negatif. Konsepnya mutlak itu seperti itu. Terus persamaan nilai mutlak kita kerja pakai dua cara. Giling-giling tadi persamaan nilai mutlak itu kita kerja pakai dua cara. Yang pertama kalau dia mutlak sama dengan angka, kita kerja pakai plus minus. Ya, kalau ada mutlak X sama dengan B ya berarti X sama dengan B atau X sama dengan minus B. Kalau dia mutlak sama dengan mutlak, kita kerja pakai kuadratkan kedua ruas. Ini persamaan. Jadi ini persamaan mau piye, dia ada tanda sama dengannya, berarti itu persamaan. Yang ketiga, pertidaksamaan. Nah, ini pertidaksamaan itu sing piye? Pertidaksamaan itu ada tanda petik pertidaksamaan, tanda pertidaksamaan itu ada 4. Lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Oke. Nah, pertidaksamaan nilai mutlak kerjanya pakai apa? Berapa cara tadi? 3. Yang kasus biasanya 2, kasus spesialnya 1. Yang 2 tadi apa? Kalau dia kurang dari, berarti kerjakannya pakai misalkan X mutlak X kurang dari sama dengan A, berarti min A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan A. Itu kalau kurang dari. Tapi kalau mutlak X lebih dari sama dengan A, berarti kita kerja jadi 2. Mutlak X kurang dari sama dengan minus A, atau mutlak X lebih dari sama dengan A. Nah, kasus yang ketiga, kasus khusus kalau dia mutlak kurang dari atau lebih dari mutlak lagi, kalau kanan kirinya mutlak, kita kerja dengan dikuadratkan. Jadi begitu, dilihat kasusnya. Pas nonton soal, ditonton sih persamaan atau bersamaan. Kalau persamaan, kita kerja pakai persamaan. Kalau persamaan, kita kerja pakai pertidaksamaan. Ada satu hal yang belum ada di PowerPoint sini tentang selang ya, nulis selang pakai kurung sing biasa atau kurung yang siku, nanti dilihat. Silahkan searching ditonton bedane kurung sing biasa karo kurung siku itu maksudnya opo. Ya, cuma sebagai pemahaman saja. Sebenarnya kamu buat tulis biasa ya oleh, tapi ya pakai selang itu juga biar ngerti. Selang itu antara. Ya, nanti kalau masuk kita bisa jelaskan lebih detail. Itu ya. Terus tentang pelajaran itu, terus minggu depan kita ulangan. Ada beberapa hal, jadi mungkin kita nggak bisa maksimal kayak tatap muka. Kalau tatap muka sih saya lebih maksimal, saya lebih mantep, karena saya bisa menekankan konsep ke kalian. Cuma karena ini PJJ ya tidak apa-apa, kan semuanya juga ngalami PJJ. Tapi bukan berarti PJJ terus ora iso ya wis. Jadi kita paling tidak hal yang dasar, hal yang konsep itu kita bisa. Untuk yang macam-macam tentang pola pikir dan sebagainya, nanti kalau ketemu kita bahas lebih detail. Saya bisa ngajari kamu, saya bisa lihat pekerjaanmu satu-satu, bisa tak benerke yang kamu belum pas mana.
Tapi kalau di sini kan nggak bisa, saya nggak bisa ngecek pekerjaan secara detail, orang iso nonton langsung, pola pikirmu dia nggak bisa tak bener, misalkan keliru, tapi ya tidak masalah, yang penting kita usaha dulu. Terus nanti seperti itu, terus misalkan nanti dengan saya lagi, misalkan kita sudah selesai nanti, misalkan Zoom lagi untuk pertemuan berikutnya atau kadi berikutnya, bebas saja seragami, misalkan gue ning omah ora kudu seragaman rapopo mosok goro-goro mlebu aku terus ada anggo seragam, itu buat saya sih nggak perlu. Jadi misalkan gue anu ya oleh, tapi yo klamben terus ora klamben juga. Terus yo ya terserah, yang penting pakai baju gitu. Oleh, nggak usah pakai seragam juga, nggak apa-apa kan. Wong ning omah seragaman darani wong stres nih. Itulah kira-kira ngono. Jadi rasa seragaman ora apa-apa. Terus nanti ini ulangannya besok, hasilnya juga akan saya bagikan setelah semua kelas ulangan. Ini IPS sudah ulangan duluan kan, karena mereka kan tidak kepotong libur. Karena kamu kepotong libur ya berarti nanti terakhir. Yang terakhir mungkin IPA 8 nanti saya bagikan. Ya walaupun soalnya beda-beda, tapi kan konsepnya hampir mirip-mirip. Jadi nanti setelah satu jadi satu akan saya bagikan nilainya, saya share juga. Nanti untuk kurang dan sebagainya kita ikuti jalurnya, sekolahan kayak apa, dan nanti kita ikuti itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi nanti kalau ada yang ditanyakan boleh di-share di forum Google Classroom atau tanya secara japri boleh. Untuk ngitung itu karena beda-beda, ada yang sing ngitungnya wis cepat, tapi ada yang ngitung itu masih bingung. Kalau yang ngitung masih bingung silakan. Kalau tanya itu difoto terus tanya. Jangan tiba-tiba Pak Neki gimana, saya nggak ngerti nih. Kamu foto saya akan bisa ngasih advice, oh ini kurang ini, oh ini harusnya diginikan. Itu saya akan lebih bisa melihat. Kira-kira begitu ya. Nah, jadi selamat belajar di rumah, terus minggu depan ulangan usahakan berikan nilai yang terbaik, karena saya cuma ngajar 2 kelas sih, yang 8-9 kan dulunya CI, tapi sekarang kan nggak CI, tapi ya apa-apa. Jadi IPA 8, IPA 9 jangan sampai kalah sama kelas yang lain. Saya sih siap saingan, tapi ya tergantung kalian juga. Jadi kalau kalian bisa bagus, ya paling tidak kan kita raih itu secara maksimal, lebih bagus daripada kelas yang lain. Jadi jangan mau kalah sama kelas yang lain dalam hal yang bagus. Ora terus saingan sing elek sih ora usah saingan. Yang bagus ya, kalau saya sih orangnya tidak mau kalah. Jadi untuk hal yang bagus, oke, kita harus lebih dari yang lain. Kalau kelas lain ada yang bagus, kita tiru nggak apa-apa. Kalau ada kelas kita ada yang jelek, ya kita kurangi. Kira-kira begitu ya. Sampai itu dulu. Terus selamat istirahat dulu, terus nanti silakan melanjutkan ke pelajaran yang lain. Selamat pagi. Selamat pagi.